Hotbit berapa persen ininya APY-nya? Kalau nggak salah saya 15%. Oh, 15%. Kalau di Binance sih 10%. Cuman kenapa saya yakinnya di Binance, kalau terjadi apa-apa kan dia ada SAFU tuh, ada asuransi, jadi kan lebih aman gitu. Terus Binance itu juga sudah ini ya, sudah apa namanya, ada anak cabang lah di Indonesia kan, seperti apa namanya, toko kripto, TKO. Jadi sudah terregulasi lah. Kalau saya kemarin beli di TKO kirim ke Binance itu nggak kena potongan walaupun jaringan Ethereum. Iya, karena satu perusahaan kan, anak cabang aja TKO itu. Iya benar bang. Jadi Iya benar sih kalau di Binance. Biasanya kan orang lihat dari peringkat CMC-nya. Itu kan kalau misalnya kita transfer ke toko kripto kita nggak kena apa-apa, enak itu. Iya. Oke, lanjut. Berita terbaru SIBA paling Wells, paling ya gimana bro? Mau lanjut nih nanya soal staking. Kira-kira kalau di Trip itu aman nggak? Kalau Trip itu dia masih DEX loh. Kalau saya nggak salah ya, dia masih DEX loh. Dia belum cek. Kalau staking ya mending gini bro. Kalau staking ya, ini kan kita bicara uang. Alangkah baiknya yang pasti-pasti aja. Soalnya kalau saya staking pun ya wow, Hotbit, Binance, saya staking di situ. Kalau untuk yang belum exchange saya agak takut bro. Serius, saya agak takut. Agak takut karena saya nggak bisa laporin mereka kalau uang saya hilang. Ini kan kita bicara uang. Iya kan? Aman pasti mungkin aman lah ya. Aman, tapi mumpung kebetulan bro nanyanya ke saya bilang ya saya lebih, kalau ada yang lebih aman ya mungkin saya pilih yang lebih aman deh, karena sesuai dengan ini juga kan, apa namanya, sesuai dengan peringkat tracing public di CoinMarketCap, di CoinGecko ya. Memang Binance masih di atas. Oke, lanjut. Oke Bang Vito. Ya. Siap. Bang Vito, udah dapat info belum yang masalah pajak gimana nanti regulasinya itu bang? Pajak sudah saya lihat. Jadi gini, mungkin ada yang mau jawab, soalnya lucu nih kalau bicara pajak nih. Mungkin ada yang mau jawab. Jadi gini ya, kalau saya selalu main Rambo ya kalau masalah pajak. Dalam arti itu gini, saya kalau bisa nggak KYC, saya nggak KYC. Itu kenapa saya bilang Rambo ya. Saya kalau bisa nggak KYC, ya saya nggak KYC. Tapi Indodax ini kan harus KYC ya. Indodax ini harus know your customer ya. Kita harus pakai data pribadi. Jadi saya agak bingung juga nih. Contoh nih ya, tiba-tiba SIBA Rp1.000. Contoh ya, contoh. Mau bilang saya halu juga nggak apa-apa sih. Contoh SIBA Rp1.000 ya. Kita dapat MM-an dong, ya kan? Nah, kita susah lari dari pajak. Karena apa? KYC. Karena setiap kita withdraw, pasti data kita itu ada ya. Ada di tracking. Ada di trackingnya Indodax. Saya rasa semua kan kalau withdraw lewat Indodax, ya nggak? Atau mungkin sudah ada exchange yang bisa connect ATM langsung. Contoh ATM Mandiri, ATM BCA. Ya? Toko kripto bang. Toko kripto, ya. Tetap toko kripto KYC nggak? Nggak sampai KYC sih saya bang. Ada KYC juga. Ini wajib KYC deh. Lah itu dah. Kalau toko kripto sih wajib autentikator kalau nggak salah itu bang ya. Nah, kayak gitu kan, kayak gitu. Intinya di regulasi negara, intinya itu kita nggak bisa lari dari pajak. Tetapi gini. Kalau saya sudah pikirkan itu gini. Kalaupun ada pajak, pajaknya nggak besar-besar amat, nggak kayak India. Kalau India itu parah tuh, hampir 50% pajaknya sekarang. Hampir 50%. Nah, kalau Indonesia 50% kayaknya itu. Iya, sekarang sudah naik loh. Dulu 30%, sekarang kan Indonesia sih kalau nggak salah 0,24. Nah, iya. 0,01.
Oke lah. Iya, Eh, 0,4. setidaknya ya, setidaknya bunganya 0, ya, bukan 10, 0, itu masih rendah sekali lah ya. Kalaupun kita cuan 1 miliar, kalau 0,1 kita cuma bayar berapa tuh kira-kira? 10 juta apa 1 juta? 10 juta ya. 10 juta. Nah, 10 juta, Pak. ya 10 juta. Masa kita cuan cuan 1 M bayar bunga 10 juta aja nggak bisa. Nggak mungkin lah. Tapi kasihan yang main future bang, yang cut loss juga kena. Gimana? Kasihan yang main di future, yang cut loss juga kena. Ya itu, jangan cut loss, pintar. Iya, jangan cut loss. Saya juga anti cut loss masalahnya. Betul. Caranya ntar kita ganti Hokage bang yang pro crypto seperti Korea. Kalau saya sih apa ya, lebih prinsip kenapa sih main kripto ya? Kenapa sih saya terjun di kripto? Kripto memang ada positif negatifnya ya. Negatifnya di ini ya, kita bisa bilang di ini saya bicara tradingnya ya. Negatifnya di kripto itu dia terlalu fluktuatif ya. Dia terlalu apa ya? Dia volatil sekali lah ya. Hyper fluktuatif lah, naiknya tinggi, turunnya tinggi, nggak diawasi lah, nggak diawasi bursa kayak saham dan lain-lain. Nah, tetapi bagusnya di kripto ya, kita juga untuk cuan ribuan persen itu sangat mudah juga gitu loh. Jadi ya mau gimana lagi gitu loh. Ada bagusnya juga soalnya. Terus kan bang, aku dengar nih dapat info ini ya kan. Katanya Robinhood ya jual SIP katanya nggak laku, itu betul nggak infonya ya? Jadi trading di Robinhood itu masih di apa, bukan pending ya, bukan pending, masih di apa sih, dilepas pelan-pelan. Itu yang saya baca terakhir ya. Coba nanti cek di Twitternya Fleetanev, CEO-nya Robinhood. Karena si Billy Markus co-founder dari Doge ini kan, dia kurang ajar juga dia sebenarnya. Dia iris, dia nggak ikhlas sekali waktu itu. Waktu Shiba mau listing aja ngomongnya kan nggak enak kan, ngomongnya apa namanya, Shiba akan membuat kami rumit dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu sudah tanda-tanda. Makanya kalau Robinhood lepas semua Shiba ya, lepas semua dalam arti di open trade full-fullan ya, pasti tenggelam ini Doge tenggelam di market Robinhood. Ini yang saya agak kecewa lah ya. Berarti dengan kata lain Robinhood ini dia menjualnya ini membatasi gitulah kira-kira, atau gimana? Dia nggak batasi. Kasarnya batasi. Tetapi dia lebih jaga kestabilan di marketnya sendiri, di Robinhood sendiri. Itu kenapa selalu saya bilang masih lebih besar di Doge lah ya. Iya, itu kenapa saya kemarin kan baru update lagi sama si Fleetanev. Dia apa ya? Intinya koin kesayangannya lah ya, ini Doge ya, bukan Shiba. Jadi kayak ada pilih kasih lah, karena kemarin ya postingannya Fleetanev itu dia ngomong Shiba bakal jadi mata uang internet seluruh dunia katanya. Doge ya, bukan Shiba. Makanya saya bilang loh, kamu kan penjual tuan rumah, kok yang kamu promosiin cuma Doge? Kan lucu ya nggak? Seharusnya kan kamu promosiin juga si Shiba, projectnya atau apa gitu. Ya mau gimana lagi. Terus tadi aku dapat juga nih notifikasi dari Peluang nih kan. Tadi dia bilang Doge dan Shiba punya berita yang baik. Amin ya. Nah ini betul. Kalau abang ada apa? Ada bentar bro. Di Peluang juga nggak? Bentar bro. Halo. Jar. Saya lagi meeting Jar. Iya. Halo. Gimana? Dapat notifikasi
notifikasi nih Ah. dari peluang. Abang ada main di peluang? Enggak. Enggak ya. Jadi saya kan ada main di peluang juga nih. Mm-mm. Jadi dia ada kasih notifikasi juga sama saya. Doge dan Shiba ini ada kabar baik. Segera dia bilang. Wow, semoga sih. Ya aku sih lihat notifikasi peluang ini kan dia selalu info, misalnya kalau pasar lagi turun dia ada kasih info juga gitu. Oh, bagus tuh. Nanti coba ya. Makanya nanti cobalah share-share info-info ke grup. Bisa kok. Ini mau saya cari notifnya nggak muncul lagi nih. Kebanyakan notifikasi deh. Tapi memang mungkin ya untuk mempoin nanti kayaknya saya rasa Doge sama Shiba ini sepertinya yang bakalan ini. Terus tadi pun aku kan tonton ini juga YouTube-nya Kokorio Gunawan ya kan. Dia bilang untuk bearish ini kayaknya dia udah mau berakhir katanya. Bull run sudah. Amin. Dan juga channelnya Republik Rupiah pun mereka tetap membahas bull run gitu. Jadi kalau aku tengok youtuber tinggal Kevin Saidil lagi yang masih dia bearish dia bilang. Iya. Kalau ikuti gitu ya kan. Jadi pun, bilang kan udah mulai bull gitu kan. Jadi aku kadang bingung nih. Jadi gini. Tapi kalau aku tengok dari kondisi pasar, ya kan. Ya apalagi kalau di Indodax ya kan, birnya itu kan masih tinggi juga itu. Jadi ya yang mana yang sekarang mau dipilih? Apakah tadi dia dapat sinyal dari Kokorio Gunawan katanya dia bilang mungkin minggu depan dia bilang. Nah, itu kan rata-rata ya, rata-rata teman-teman YouTuber lain itu saya nggak bicara negatif dan positifnya, saya ambil tengahnya ya. Rata-rata kan di luar sana influencer ya, mereka itu bukan terpaku sih bahasanya, mereka selalu buy candlestick, oke? Iya kan, rata-rata mereka main candlestick kan. Oh, candlesticknya ke sini, titik supportnya seperti ini, iya kan? Rata-rata seperti itu. Nah, sedangkan kalau saya nggak pernah terpaku di situ. Karena apa? Itu yang membuat FOMO menurut saya. Karena gini, cryptocurrency itu kita jangan lari dari judulnya. Ini cryptocurrency ini hyper fluktuatif ya, hyper fluktuatif. Dia naik kapan saja, di mana saja, berapa persen pun dia bisa. Turun pun seperti itu. Nah, untuk kita prediksi pakai candlestick itu hanya 5% bisa work. Hanya 5% bisa tepat. Nah, cocoknya prediksi pakai candlestick itu seharusnya harus di saham, harus di forex index. Kenapa seperti itu? Karena kalau di saham itu, saham dan forex index dan lain-lain, itu kan mereka punya bursa ya, mereka punya aturan ya, mereka punya aturan. Kayak saham itu naiknya nggak bisa di atas 35% kalau saya nggak salah. Turun juga seperti itu. Jadi untuk prediksi itu sangat mudah pakai candlestick ya. Kalau kripto nggak bisa karena kripto itu pasar liar. Pasar liar. Jadi kalau orang bilang oh besok naik, besok turun, besok naik, besok, saya itu jarang-jarang seperti itu. Saya palingan itu kenapa kalau saya review itu saya langsung berdasarkan berita saja. Karena saya nggak mau menimbulkan banyak pertanyaan yang akhirnya banyak orang yang ngomong, wah kamu kemarin pakai candlestick katanya mau naik, akhirnya enggak. Nah, saya takut karena apa? Karena ini kripto Pak, nggak ada yang awasi kenaikan penurunannya. Karena ini pasarnya bebas. Yang tentukan harga naik turun itu dari buyer dan seller gitu loh. Tapi overall kalau memang hampir semua YouTuber ngomong akan bull run, ya saya mungkin akan percaya itu ya, karena otomatis saya akan percaya yang lebih banyak. Tetapi kalau untuk saya pribadi ya, saya rasa masih biasa-biasa saja sebelum habis kuartal 2 ini. Ya. Cuman saya terkadang bingung juga ya. Iya pasti bingung kita bro, karena banyak influencer. Enggak, gini. Kripto itu kan bukan sebagai komoditas, tapi pergerakannya mengikuti pergerakan saham. Salah satu contoh, jika SSP 500 turun, Nasdaq turun, kripto turun.
Itu biar. Di sini yang tapi kalau dikaitkan dihubungkan dia seperti komoditas dia. Jadi kalau saya Bitcoin ini kan seperti emas dia dibilangkan, iya. komoditas. Tapi kenapa pergerakannya pergerakan saham? Nah, biasanya ya coba Bro Roy perhatikan pergerakan cryptocurrency sama saham itu akan sama jika ada isu. Coba deh perhatikan pergerakan saham di tahun-tahun kemarin sama pergerakan kripto di tahun ini pasti beda jauh. Karena apa? Di tahun kemarin hampir nggak ada konflik. Makanya harga saham dan harga pergerakan saham dan pergerakan kripto itu jauh beda. Tetapi kali ini karena ada konflik besar, apa sih konflik besar? Kenapa bisa mengganggu? Karena pasti panic attack ya, kepanikan yang terjadi. Otomatis banyak orang yang sell, banyak orang yang takut beli gitu-gitu. Jadi kesamaan dari kripto dan saham itu kalau untuk pergerakan harga sih di tahun ini memang hampir mirip karena ya itu banyak konflik yang terjadi kayak Rusia, Ukraina kemarin, banyak yang gitu-gitulah. Tapi coba lihat deh nanti tahun depan kalau nggak ada konflik sama sekali, pasti berpisah lagi kesamaan dari kripto sama saham. Tapi untuk ke depan sih menurut saya akan fine saja. Makanya saya berharap buat Shiba Army, teman-teman Shiba Army, karena ya saya rasa yang main Shiba ini bukan orang baru lah ya di kripto ya. Ya minimal setahun sudah tahu kripto lah. Jadi nggak banyak yang harus dipoles, nggak banyak yang harus diajarin kayak anak kecil, enggak. Karena rata-rata Shiba Army itu apa ya? Orang-orang yang memang sudah ngerti sih sebenarnya, cuman malas baca berita, pengen dengar berita dari orang gini. Tapi kalau rata-rata ditanya pasti ngerti kok Shiba Army. Beda dengan token micin lain ya. Token-token micin lain kan beritanya jarang, jadi kebanyakan orang nggak paham gitu loh. Oke, next. Siapa lagi nih? Aku mau tanya nih Bang. Please welcome. Shiba pertama kali Bang bisa beli di mana ya? Pertama kali. Maksudnya? Waktu pertama kali launching kan, ya kan banyak tuh zero tuh. Kalau misalnya kita beli waktu dia launching kan udah ini kan udah banyak lah gitu kan. Emangnya pertama kali belinya di mana ya? Dulu ya, saya jujur aja ke kalian semua. Dulu saya dapat Shiba pertama kali itu ya di Hotbit. Jujur ya kalau saya. Untuk pertama kali dia listing saya nggak tahu di mana. Karena hype-nya Shiba itu ya, hype-nya naiknya itu bukan naik, dikenal orang itu waktu di Hotbit. Saya waktu itu nggak main micin tuh. Dulu saya masih main micin, tapi saya main di Indodax dulu. Karena saya begitu takut kan kehilangan uang. Jadi saya tahu exchange, tapi saya nggak mau main di yang terlalu beresiko. Karena saya masih anggap lah ini masih takut lah intinya. Saya mau yang berbau Indonesia lah waktu itu. Nah, kenapa saya bisa kenal Shiba ya? Karena itu berita-beritanya waktu itu. Berita-beritanya waktu itu sampai saya sudah coba. Akhirnya sempat cuan di Shiba. Andai kalau saya mungkin ambil dia masih di DEX ya. Kalau saya ambil di DEX mungkin saya sudah miliarder, sudah triliuner. Ya, ada YouTuber katanya kan. Dia waktu pembelian bulan Maret 2021 belinya 500.000. Pada saat harga di Rp1 kemarin uangnya jadi 600 juta katanya. Ya masuk akal dong. Masuk akal dong. Maksudnya harga berapa sih? Jadi gini, dulu Shiba itu nolnya ada listing di Indodax itu kan masih 6 ya. Enggak, maksudnya nolnya ada 6 kalau saya nggak salah. Nolnya ada 6. Oke. Waktu Maret kemarin harganya berapa sih? Makanya dari 500 bisa jadi 600 juta. Jadi gini bro, jadi gini. Rupiah. Jadi gini, saya pernah posting di video saya, dulu Shiba itu orang beli $2 di bulan Maret 2021 itu bro di November Oktober bukan 2021 bro, sorry, di 2020 ya, 2020 Maret ya. Kalau dia lepas di Oktober 2021
Itu $2 aja jadi 15 juta dolar, bro. Bayangin tuh. Karena itu waktu itu nolnya masih banyak sekali. Masih kayak Baby Doge kalau saya nggak salah. Coba deh cek di video saya lupa judulnya. Tapi gini, coba di Google ya, coba bro Google ya. Track harga Shiba dari awal sampai akhir ada tuh banyak tuh. Makanya kayak nyesel sekali ya, kok dari dulu kita nggak ambil. Iya, memang ada juga pernah saya baca artikel dari aku. Modal 200 jadi berapa miliar itu? Ya betul. Betul, bro, betul. Saya pernah share kok, Makanya saya nggak mau ketinggalan di Baby Doge juga. Oke, koinnya itu naik sampai 1000% ya wajar aja lah, Bang. Gini, Shiba sampai sekarang sudah naik 54% loh. Koreksi kalau saya salah. Kalau saya salah tolong koreksi. Sudah 54%. Enggak, benar. Benar ya? Benar. Oke. Bayangin tuh, belum 2 tahun naiknya 54 juta. Berarti bisa dibilang aset kita, kalau 54 juta, berarti 54 juta bagi 100 berapa nih? 5 juta ya? Iya ya. 54 juta bagi 100. Berapa? 500 ribu ya? Apa berapa nih? Kebanyakan nolnya pusing Bang itu. Coba ya saya pakai kalkulator ya biar jelas. Saya suka penasaran kalau hitung-hitung gini. Gimana, Bang? Ini makanya saya mau hitung. Jadi kan dia sudah naik ke 54 juta ya. 54 juta. Bentar ya, saya lagi ngetik nih. 54 juta kita bahagi aja 100, bro. Kan 100% bagi 100. Oke, nah 54 ribu, sorry, bukan 5.400.000. Jadi kalau kita beli di harga, kita beli dengan $1 ya, $1 dikali 54 ribu, bro. Banyak kan? 54 ribu kali $1 berapa tuh? $756 juta. Itu kita beli $1 aja dapat 756 juta. Nah, bagaimana yang beli banyak? Ya, itulah cryptocurrency, bro. Yang penting satu lah. Yang penting Shiba ini jauh dari scam kok. Hold aja kali. Ngapain susah-susah? Hold aja kali. Iya kan? Apa saya salah gini? Saya tuh prinsipnya gitu. Yang penting koin ini nggak scam, titik. Saya hold tetap cuan kok, yakin saya. Tes. Oke, lanjut. Siapa yang mau nanya nih? Bang, itu kan aku ada baca juga. Ada tadi si Ramadhani Raja Guguk itu. Oke, Ramadhani mana? Silakan. Yang mau bertanya silakan ya, ganti-gantian kita. Karena banyak yang ngantri di bawah. Buat admin makasih ya sudah ingetin ya. Oke. Oke, sama-sama. Ada Erwin tuh, Erwin. Oke, Erwin dulu, Erwin. Mana nih? Oke, Maiwa lanjut Maiwa. Kalau Erwin nggak nanya, Maiwa lanjut. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Nah, salam kenal dah Sulawesi Selatan. Oke, Deng. Jadi mengingat istilahnya Shiba Inu kemarin itu, saya sempat lihat tapi tidak sempat beli pada saat itu. Nah, karena saya sendiri terjebak di koin-koin yang ada di Indodax yang seperti BCH kemarin itu, saya kalah jauh di situ. Namun di tahun ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan di kanal YouTube-nya Bos Cryptoin ini, makanya saya mencoba untuk hold banyak di Baby Doge sebenarnya. Potensinya Baby Doge itu luar biasa, Mas. Oke, begitu saja. Oh, oke. Jadi tetap untuk saat sekarang si Maiwa ini di Baby Doge. Baguslah, kita apresiasi. Ya. Iya. Tenami masalah, brother. Aku mau tanya nih, Bang. Kemarin aku ngeliat di Twitter itu di awal-awal Mei minggu pertama itu ada berita-berita apa ya? Perkenalan dulu. Iya, saya Mr. K nih mau tanya. Saya ngeliat di Twitter itu ada berita di awal Mei minggu pertama itu
ada berita katanya berita untuk Shiba itu berita apa ya? Di awal Mei Metaverse kalau saya nggak salah. Metaverse lagi. Sorry. Halo. Ya, siapa yang mau jawab nih? Halo. Silakan jawab. Halo Pak. Malam. Ada yang tahu untuk awal Mei ini berita dari Shiba? Enggak, kita jawab dulu tadi. Si Mister apa tadi? Mr. Ki. Ya, Mr. Ki. Kalau di awal Mei ini memang proyek Shiba memang bukan awal Mei. Memang sudah dari awal April kuartal kedua ini memang proyek Shiba semua sudah mulai diluncurkan. Nggak tahu ini awal Mei nanti akan masuk kemana. Tapi yang pasti tetap jalan, tetap ada proyek besar. Karena semua akan di-launching di kuartal kedua sampai akhir tahun. Saya curiga Playside. Mungkin teman-teman tahu ya, project game dari Shiba yang sama Activision. Bukan Activision, sama apa namanya? David Falk ya. Sama Playside-nya Australia. Itu sih project game kayaknya untuk Mei. Oke, next. Untuk Pak Ade itu dipersilakan itu Bang. Oke, silakan. Mungkin Bang, kalau di Mei itu Sibarium kali ya. Kalau playset bukannya 8 Agustus. Oke, ya kita tunggu ya. Karena masih simpang siur, karena kita nggak bisa berandai-andai. Kalau cuma bilang project, kalau nggak spesifik project apa, kita jangan share ya. Maksudnya gini, saya nggak mau bawa FOMO. Nanti tiba-tiba projectnya cuma di share paus kan lucu juga gitu loh. Mendingan kita lihat dulu nih apa sih projectnya yang betul-betul baru kita bahas gitu loh. Tapi saya yakin sih untuk dari kuartal pertama itu sampai akhir tahun projectnya Shiba numpuk ya. Itu kenapa juga saya masih nge-hold. Dan masih yakin ya di tahun ini di atas Rp5 di tahun ini. Kalau saya ya. Ini opini pribadi. Oke, lanjut. Siapa nih? Ya, lanjut bro. Kita ngobrol santai ya. Jadi semua bisa jawab juga. Lanjut. Putus-putus ya bro. Kira-kira ada nggak tim Shiba di Indonesia Bang? Apa? Belakang gunung dia. Iya, nggak kedengeran suaranya ya bro. Gimana bro? Dia nanya tips kalau nggak salah tadi saya dengar. Tips Shiba ke depannya atau gimana itu? Kalau tips Shiba ke depan kita sama-sama Army pasti tahu lah. Kalau saya tipsnya yang hold. Kalau Sinja Mas, Sinja. Sinja kita sudah bahas ya, tapi kalau Sinja kayaknya Oke. Nanti coba. Enggak. Nanti Bang Akian mungkin bisa jelaskan Sinja biar dikit. Nah, Bang Akian, coba Sinja dulu, Bos. Halo. Oke, lanjut. Langsung nanya. Lanjut. Tim Shiba di Indonesia. Iya Bang, mana tahu ada orang dalamnya Bang, bisa tahu lah. Baby Doge kan ada juga tuh Bang, aku dari Baby Doge gitu Bang. Jadi gini, semua token, semua koin, timnya pasti ada di hampir setiap negara ya. Tim Shiba ya, saya yakin tim Shiba itu ada di Indonesia juga, walaupun kita bilang bukan walaupun sih. Jadi gini, pemimpin komunitas dari Shiba ya, yang global pasti punya tim yang Asia juga gitu loh. Jadi masuk akal. Jadi saya yakin ya tim Shiba ya, bukan developer ya, bukan tim developer ya. Tim Shiba pasti ada di Indonesia. Pasti ada. Oke, lanjut. Lanjut. Halo, untuk Shiba Inu, saya penasaran dengan
Vitalik Buterin itu kira-kira siapa tahu beliau lah ya sebenarnya yang pemiliknya SIBA. Iya, ada isu gitu sih. Ada isu gitu. Malahan Belakangan ini cenderung kayak dekat dengan SIBA. iya, memang lagi rame sih, memang lagi rame. Lagi rame isu kalau proyeknya SIBA ini dibuat sama Vitalik sama Elon Musk. Semoga ya. Karena kalau kita lihat ya, setiap SIBA anjlok, yang berperan besar untuk menahan harga SIBA jangan sampai terjun itu rata-rata bos-bos Ethereum yang mengatasnamakan whales ya. Whales itu kan investor besar, tapi rata-rata mereka wallet Ethereum gitu loh. Ya saya masih yakin lah. Oke, next. Saputra Putra itu ngomong udah nunjuk tangan dari tadi. Silakan. Halo Bang. Oke. Saputra itu. Vladimir Putin. Boleh aja Bang. Lanjut. Tes. Iya, silakan Monte Hafid. Halo. Ya, Bang, kalau menurut Bang Vito ya soal proyeknya Pres kira-kira gimana Bang pandangannya Bang Vito? Apa nih proyek apa nih? Kayak exchange itu. Proyek bakal gimana? Proyek Apa blockchain-nya gitu? Proyeknya apa nih? Bryce. blockchain. Iya, malam ini kita bahas SIBA, Bro. Malam ini kita bahas SIBA. Oh, SIBA ya. Nanti besok Bryce, besok kita Bryce. Jadwalnya besok Bryce. Oh, siap. Oke, next. Terima kasih. Sip, Bro. Halo, lanjut. Halo Bang. Halo. Saya juga army Bang. Oke. Untuk kedepannya kan kita project nggak setahun 2 tahun gitu loh Bang. Iya. Untuk meminimalisir risiko yang ada, kita sebaiknya backup di wallet dan kita simpan kuncinya baik-baik atau gimana, karena kondisi handphone kan nggak ada yang tahu Bang, jatuh, mati, ngeblank atau gimana Bang. Jadi gini, Aja sih Bang. kalau dari saya pribadi, kalau kondisi seperti ini dan kita mau hold, mending kita staking di Binance. Itu aja. Lebih karena kalau dia Halo. Halo Bang. Ya Bang, kalau di exchange itu sendiri kan ada maintenance server Bang. Iya. Bang. Iya. Nah, mungkin pas lagi maintenance server 1-2 jam, di harga itu lagi naiknya gitu. Kita nggak ada kesempatan untuk menjual. Jadi gini ya, kalau kalian memang mau nggak kena seperti itu, intinya gini, ketika kalian punya aset, silakan setel harga jual, supaya kalau ada maintenance tetap dia terjual otomatis, bro. Paham kan? Oke. Jadi di set harga jual, jadi kamu open sell aja. Kejadian di Indonesia pagi ngepam dia maintenance server gitu, jadi kita nggak sempat ngejual, pas udah maintenance berakhir harga udah mulai turun dan kita nggak sesuai target. Oke, sebaiknya kalau maintenance kan biasanya ya, setiap exchange sebelum maintenance dia sudah pemberitahuan dulu ya. Jadi itulah kenapa kita pemain kripto, pengguna exchange, jangan cuma pantengin aset, pantengin berita-beritanya, apa sih update terbaru. Karena juga kemarin di Hotbit juga orang ngadu gitu. Hotbit ini maintenance nggak kasih tahu loh, masa Hotbit mau SMS kamu? Padahal ada ya, ada hari ya, ada tanggal di situ. Kita masuk ke websitenya, kita buka announcement atau pemberitahuan, di situ ada kok. Bahkan 1 minggu sebelum maintenance mereka sudah sudah ada informasi. Nanti kita mau maintenance tanggal sekian, jam sekian, sampai berapa jam ke depan gitu loh. Jadi sebaiknya teman-teman semua ya, sebelum kalau kita bermain di exchange,
Jangan juga cuma lihat-lihat aset kita tiap detik, ngecek aset, tiap menit cek aset. Cek juga beritanya. Karena maintenance itu sudah dikasih tahu sebelumnya. Sebelum maintenance itu sudah ada pemberitahuan sebenarnya. Nah, ini juga nyangkut ke itu ya. Saya agak perlebar sedikit. Banyak yang bertanya, loh aset saya kok tiba-tiba nggak bisa dijual. Ini Hotbit ya. Kebanyakan kan ada yang pakai Hotbit tuh. Aset saya kenapa tiba-tiba hilang, aset saya kenapa tiba-tiba berkurang dan lain-lain. Padahal sudah ada pemberitahuan kalau nanti ada perbaikan aset kayak redominasi ya, 1 banding 10 kan ada itu. Itu berita-berita sebenarnya ada semua. Cuman kita malas buka info-info. Kalau kalian pakai Indodax silakan rajin-rajin lah cek announcement. Jangan-jangan kayak kemarin koin-koin tiba-tiba BitTorrent kalau saya nggak salah waktu itu di Indodax. BitTorrent juga kayak gitu loh. Kok BitTorrent saya hilang, kok berubah jadi BTTC, kok. Nah, banyak pertanyaan di luar yang saya rasa konyol. Indodax kalau kita mau tanya mereka sudah malas jawab karena apa? Sudah ada announcement. Bahkan di Facebook mereka sudah kasih tahu. Minimal Facebook lah ya. Teman-teman ikut di situ. Jadi setiap mau maintenance mereka sudah infokan. Contoh VD coin ya, VD token tuh. Dia kan di delist ya dari Indodax. Itu sudah ada pemberitahuan jauh-jauh hari. Mereka akan mengeluarkan VD coin. Nah, orang-orang ujung-ujungnya tanya, "Loh kok aset saya hilang?" Kan sudah dikasih tahu. Jadi pesan saya itu ya, rajin-rajin kita ngecek berita dari exchange yang kita pakai. Oke, next. Kalau di Maxi sih Bang ada pemberitahuan notifikasi di HP-nya langsung Bang. Ada ya? Notifikasinya. Berarti bagus. Lagi mau maintenance, lagi ada promo kayak gitu. Di SMS ya? Langsung ada di notifikasi HP kita langsung. Oh, bagus kalau gitu. Bagus kalau gitu. Berarti bagus. Gitu. Saya juga pakai kok. Maxi saya pakai juga. Bagus lah. Aset yang mau maintenance juga ada langsung notifikasi, setahu aku sih gitu. Nah, itu benar. Berarti bagus lah kalau kayak gitu. Jadi kira-kira jelas ya. Kita harus mantengin berita-berita dari exchange yang kita pakai. Oke, next. Makasih Bang Latif tambahannya. Keren. Terima kasih. Thank you Mas Anwar. Next. Cece Latif tadi tunjuk tangan itu. Coba ngomong Cece Latif. Bang, Bang. Lanjut. Kalau seandainya kita mau staking, itu kira-kira koin kita tuh aman nggak Bang? Ya aman bro. Staking di mana dulu? Staking di mana dulu? Kita mau jualnya itu ada syarat lain atau langsung mau kita jual ya jual aja kayak gitu. Bagaimana Bang? Maksudnya jual redeem maksudnya? Unstaking. Kita kan udah staking tuh. Koin kita udah di staking tuh. Pas kita mau jual itu ada syaratnya lagi untuk menjualnya atau kita langsung jual aja? Sebenarnya itu ada syaratnya, tapi kebanyakan orang nggak baca ya. Jadi gini, contoh kita staking SHIBA ya, kita staking SHIBA di Binance. Kita staking di situ sudah ada pemberitahuan, ada labelnya ya. Staking SHIBA 60 hari, lock 60 hari atau kunci 60 hari, ada DeFi, ada DeFi Farm, ada T+1, yang gitu itu kan ada. Nah, seharusnya kita pelajari itu dulu. Saya kasih contoh ya. Kalau lock berarti dikunci dong 30 hari ya, berarti selama 30 hari kita nggak bisa diapa-apain aset itu. Memang dikunci untuk staking. Kalau setahun ya setahun kuncinya. Kalau 3 bulan kuncinya. Nah, di situ juga kalau kita mau redeem ya, sudah ada pemberitahuan. Kita bisa redeem ya. Kita bisa redeem tetapi contoh aset dikunci, aset di staking selama 30 hari. Oke, kalian klik kan? Oke, berarti deal dong. 30 hari itu dikunci aset kalian. Nah, ketika kalian redeem sebelum 30 hari, semua ya, contoh kalian redeem atau kalian cairkan di hari ke-25. Nah, income yang kalian dapat selama staking 25 hari itu tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Jadi kita harus baca baik-baik di situ. Nah, kalau seandainya iya, kan ada pilihan di situ. Nah,
Kedua juga gini, kalau seandainya kalian mau staking, ada kan yang per hari ya, ada tulisan T+1 ya. Itu T+1 itu bisa kita bilang apa ya? Kalau kalian start staking tanggal 1 atau kita bicara tanggal 1 ya. Kalian mau staking nih, pilih yang T+1 kan. Ketika kalian staking di tanggal 1 ya, income itu akan masuk di tanggal 2, maksimal tanggal 3. Karena dia T+1, dia kasih jeda 1 hari. Nah, untuk untuk unstakingnya atau untuk kalian redeem juga akan seperti itu. Kalau kalian redeem di tanggal 5, nggak langsung masuk ke saldo di tanggal 5. Dia akan di tanggal 6 sampai tanggal 7 baru masuk ke saldo. Saya sarankan kalau kalian mau staking ya di koin-koin yang betul-betul bisa dibilang yang betul-betul koin bagus seperti Shiba ya. Kita bicara micin ya. Seperti Shiba. Karena apa? Turunnya nggak terlalu tinggi ya. Itu poin penting karena kemarin banyak yang staking koin time ya. Koin time, koin Hachiko Inu, Red Floki. Nah, itu mereka staking. Ketika mereka selesai staking, harga anjlok, otomatis aset kita ikutan anjlok juga. Karena ingat ya, hadiah dari staking, bonus dari staking itu bukan dolar, bukan USDT, tetapi koin tersebut. Jadi kalau staking hati-hati. Jangan cuma lihat APY-nya. Kalian harus lihat juga, staking koin ini pasti. Jangan sampai kalian lihat APY-nya tinggi, pas kalian staking besoknya dia turun jauh, ya sama juga, 0. Kalian dapat tuh sedikit sekali gitu loh. Oke, lanjut, next. Next. Yang mau bertanya dipersilakan ya, langsung saja. Siap, langsung saja. Kalau bisa kita ini ya langsung di Shiba karena ini project Shiba kayak atau apa kayak ke depannya seperti apa, ngobrol biasa aja kita. Kalau seandainya kita ada koin itu wajib nggak Bang kita harus nentuin harga jualnya? Saya rasa wajib, bro. Karena saya seperti itu. Saya wajib. Jadi kita harus menentukan ya. Iya. Harga jual berapa? Wajib. Saya kasih contoh. Dulu itu saya waktu belum ada micin-micinan ya. Saya dulu main itu yang murah. Saya main waktu itu XRP, Ripple ya. Mungkin kalian tahu juga. Nah, XRP itu saya masuk di harga 800-an. 800 rupiah, ya kan? Nah, saya itu hold. Saya bilang saya mau hold ini sekitar 2 tahun. Dan berhasil, bro. Saya berhasil hold selama 2 tahun. Dan saya tidak cek market. Oke. Ketika saya buka, harganya itu 2.000. Saya senang dong. 1.000 lebih waktu itu. Senang dong. Walaupun dikit tapi tetap cuan lah ya. Saya jual, saya cuan. Nah, setelah saya lihat histori harga, XRP itu pernah ke 45.000, bro. Nah, itu bodohnya saya, gitu loh. Kenapa saya nggak setting jual aja di harga tertentu? Makanya itu penting untuk set jual. Jadi kalau kalian punya, ya, kalau kalian malas buka-buka exchange, pas beli, contoh kalian beli Shiba, ya, kalian mau jual di harga berapa nih? Di harga 10, langsung dijual aja. Nah, dia masuk di open sell ya. Nah, ketika harga sentuh harga 10, otomatis terjual dong. Jadi seperti itu. Penting itu. Bisa di cancel juga Bang ya? Bisa di cancel, kapan saja bisa di cancel. Siap. Terima kasih Bang. Oke. Jadi seperti itu. Oke, langsung teman-teman yang lain, ayo silakan bertanya. Ini yang lain mana nih? Waduh. Next. Oke, kita masih punya waktu 15 menit ya teman-teman ya. Karena mengingat besok ada yang sahur ya, mau puasa. Jadi tetap kita batasi ngobrol-ngobrol ini ya, ngobar ini. Ya, nanti sekitar 15 menit lagi saya off ya dari sekarang. Jadi sekitar jam 10:35 kita stop. Oke, next. Lanjut. Bang, itu. Oke, Didit. Didit mau bicara itu, Bang. Oke, Didit.
ngomong-ngomong masalah Shiba, Bang. Ya. Saya ini sebenarnya terpaksa menjadi Shiba Army itu gara-gara sangkut, Bang. Oke. Waktu itu di harga Rp1 dan sampai 6 bulan ini belum kejemput juga. Oke. Ini kalau cut loss tuh gimana sistemnya, Bang? Cut loss ya jual sekarang gitu loh. Itu cut loss itu apa ya? Cut loss ya kita memangkas kerugian lah ya. Memangkas kekalahan. Tetapi Mas Didit saya nggak sarankan untuk cut loss. Kalau saya pribadi ya. Karena ini kripto. Kapan saja dia bisa ngepam. Takutnya gini. Ketika Mas Didit cut loss 2 bulan kemudian harganya Rp1 atau enggak Rp10 kan sayang. Kalau saya sih, karena apa? Karena kita pakai uang ya kita beli, bukan kita pakai uang bukan kita pakai daun. Kecuali banyak tuh yang cut loss karena pakai pinjol, ya uang dia pinjam ke orang tua, uang dia pakai karena banyak kejadian orang gadaikan aset ya, gadaikan kebun, gadaikan tanah bermain kripto. Nah, ketika nyangkut ya dia kan harus bayar cicilan, bayar kredit. Nah, terpaksa cut loss, ujung-ujungnya rugi banyak. Jadilah fooder. Nah, tapi kalau Mas Didit ini sudah ngehold nyangkut sudah 6 bulan nyangkut tetap ngehold, berarti ya kita bisa pastiin memang Mas Didit benar pakai uang dingin gitu loh, karena kelihatan santai-santai saja. Tetapi kalau untuk di harga Rp1 kejemput itu nggak mustahil kalau Shiba, bahkan lebih, karena prediksi saya tahun ini bisa 5, bisa di atas 5 lah. Itu aja Mas. Next. Ya harusnya serok di harga bawah lagi itu, Bang. Harus tetap ambil juga keuntungannya. Betul, harusnya gitu. Serok ya. Koin turun serok, itu aja Bang. Iya, kalau naik, kalau kejemput. Oke, Mas Iwan, mungkin ada 1-2 patah kata. Hehehe. Ayolah Mas. Enggak, saya coba. Selamat malam buat Shiba Army. Selamat malam Mas Iwan. Mau pengen bilang sama yang nyangkut, tetap semangat. Mudah-mudahan cuan. Amin. Mas Iwan sepertinya suaranya enggak asing ya. Iya, gitu loh. Kenal orang lama. Orang lama ini. Betul. Oke, next. Bang, mungkin bisa dikasih tahu besok pembahasannya kita ini apa, Bang? Iya. Iya betul. Jadi besok kita nanti bahas Bryce. Kita besok bahas Bryce Bitgert karena ini ya, Bitgert ini pergerakannya aneh sebenarnya. Makanya jujur saja saya di Bryce itu nggak berani banyak-banyak ya, nggak berani banyak karena pergerakannya Bryce itu aneh. Kalau yang jeli pasti lihat sama kayak saya. Aneh, pergerakannya Bryce ini aneh. Itu clue-nya aja sih untuk kita bahas besok. Hah? Kurang lebih sama Raja itu pergerakannya Obito. Iya sih, kurang lebih begitu sih, kurang lebih lawan arus. Tapi lawan arusnya Bryce ini beda. Nanti besok ya, saya kupas betul-betul. Karena wow, ada yang aneh. Iya, Raden Surgan itu Bryce juga loh. Iya. Mana dia Raden Surgan? Mas Raden. Persiapkan pembahasannya itu. Banyak yang Bryce ini. Saya juga termasuk Bryce ini. Jadi saya kasih clue sedikit ya buat teman-teman semua ya, tapi ini hanya clue. Coba kalian lihat ya, kalian lihat influencer yang bahas Bryce pertama kali itu siapa ya? Pertama kali kalian lihat deh di 4 bulan kemarin. Bryce itu waktu saya bahas tahu nggak itu endorse loh. Serius, itu endorse. Tetapi kenapa saya terima? Karena saya cek dia ada DEX-nya. Jadi bisa bertanggung jawab lah. Ada uang lah ya, bisa dibilang gitu. Karena belum launching aja, dia sudah punya project yang bagus menurut saya. Nah,
Tetapi kesini saya lihat mungkin Bryce ini mungkin devnya buat salah sama influencer luar. Ini rata-rata influencer bule-bule ini beritanya kurang enak nih. Saya nonton youtuber luar itu, mereka kalau bahas Bryce itu nggak enak didengar. Teman-teman paham kan? Nanti besok kita gali. Oke, next. Cliff Ednar, Pak Zi, silakan mau ngomong. Oke, 5. Kira teman-teman yang di sini nih banyak yang nge-hold Shiba di mana nih, Bang? Exchange mana nih, Bang, teman-teman? Ayo, teman-teman semua ditanya nih. Banyaknya di mana nih? Di toko kripto. Di Binance, Bang. Kalau saya sekarang di Getio. Oke. Setelah cuan ya, kalau sebelum cuan beda lagi. Kalau saya masih di toko kripto. Wow, keren. Sama toko kripto juga ini. Mana lagi nih? Hampir 2 tahun. Mana lagi nih? Ayo. Kan Pak Cliff Ednar. Dipersilakan. Ada juga Mungkin Saputra mau ngomong itu. Orang Banua. Silakan. Kapan-kapan bahas Baby Dogo, Bang. Oke, nanti saya akan jadwalkan Dogo ya, bukan Doge ya. Ahmad Lutfi itu mau ngomong itu, Bang. Oke, silakan Ahmad Lutfi. Orang Banua ini kayaknya orang Banjarmasin ya, Bang? Iya. Kurang Sugi di Banjarmasin. Di exchange itu harga Shiba sama nggak di exchange lain? Oh, sama dong. Sama lah, pasti sama. Mas Ahmad Lutfi. Sama, pasti sama. Apakah ada target dari Shiba itu di harga berapa itu, Bang? Kalau target Shiba ya target nggak dari ownernya Shiba maksudnya? Oh, enggak ada target. Tapi yang beredar sekarang kan ya biasa ya, 1 cent dream ya. 1 cent dream, 1 sen dolar lah atau 142 rupiah. Itu yang beredar sekarang. Tetapi itu pun si Ryoshi pun belum berani ngomong langsung seperti itu. Ya semoga dia nggak berani ngomong karena lebih dari itu ya, semoga. Mungkin Ombak Studio itu dipersilahkan, Bang. Oke, silakan. Admin bisa buka mic kok. Silakan. Tadi kepencet, Om. Ya udah, nanya aja bro, santai kita. Ayo. Itu paling gampang sih ngecek soal harga di CoinMarketCap ya, selisih berapanya. Iya, tapi ya kalau harga ya rata-rata sama. Kalau saya ya sebenarnya setiap exchange itu beda, tetapi bedanya sedikit sekali bedanya. Contoh, kalau di Binance harganya 1, mungkin di exchange lain 99,999999,00 lah. Pokoknya gitu, dikit sekali, tipis sekali. Itu pun perbedaannya karena time volume ya. Time volumenya. Tapi overall itu sama. Kalaupun kita mau switching ya, ada kan yang kalau dulu saya main Bitcoin saya switching. Kalau Bitcoin kan terasa sekali kan, bedanya itu 5 jutaan, ya kan? Dengan exchange 1 sama exchange yang 1 bedanya 5 juta, kadang beda 3 juta. Nah, kalaupun kita switching, contoh nih, di Coinbase itu harganya 500 juta.
di Binance itu 505 juta. Kalaupun kita switching itu paling kita kena apa ya? Kena biaya-biaya dan lain-lain, jatuhnya cuma cuan 5 juta. Cuma cuan tuh 500.000, cuan 300.000. Tetapi resikonya besar kalau kita switching. Takutnya apa? Kalau kita switching Bitcoin ya, kan kita mau cuan besar, yang perbedaannya besar ya harganya. Kalau kita switching, takutnya keseringan itu kita salah transfer. Kalau salah transfer, ludes kan. Nah, itu yang takut. Makanya switching itu apa, Mas? Switching itu apa? Kita tukar-tukar exchange. Contoh, kalian di sini, kalian di Indodax nih ya. Kalian di Indodax pegang Bitcoin. Saya ngomong Bitcoin karena gini ya, untuk perbedaan harga yang besar itu di Bitcoin. Coba lihat deh, Bitcoin di Binance sama di Coinbase itu bedanya sekitar 4-5 jutaan. Ya kan? Nah, kita switching. Maksudnya kita beli yang di kecil, contoh Coinbase 500 juta ya. Di Binance itu 505 ya. Kalau kita beli di Coinbase itu 500 juta, kita beli aja di situ. Habis itu setelah beli, koinnya kita lempar ke Binance. Kayak gitu. Tapi mau switching berapa kali? Terus kalau salah alamat atau tiba-tiba keliru, hilang langsung uangnya. Iya kan? Namanya salah dompet, pasti hilang. Salah satu angka saja. Walaupun kita copy paste ya, tapi kalau keseringan takutnya itu. Kalau sampai hilang kan ada juga tuh. Ada juga yang ngomong, "Bang, kesalahan terbesar saya itu pernah hilang 1 Bitcoin, 1, berapa Bitcoin." Pernah itu ada orang Chinese. Waktu itu sudah tua lagi, sudah umur 50-an kali, 50 lebih lah, hampir 60. Dia pernah DM WA loh. Dia bilang hilang aset saya Bitcoin karena salah wallet. Itu bisa di tracker nggak? Bisa kita cek nggak? Saya bilang nggak bisa. Karena teman-teman mungkin ada yang bingung ya. Kalau kita lihat Shiba pembakaran, itu kan kadang ada kan tuh yang transfer ke dead wallet, ya kan? Dari dari Shiba Burn. Tiba-tiba dia inform ada aset 1 juta Shiba transfer di dead wallet. Coba lihat deh, setiap yang ditransfer ke dead wallet itu nggak banyak, pasti sedikit. Karena apa? Itu yang salah-salah transfer pemain-pemain awal. Serius. Dead wallet itu salah transfer. Jadi nggak ada walletnya. Walletnya itu nggak ada. Jadi salah rekening lah ya kita bilang ya. Smart contract-nya salah. Iya kan? Paham kan? Nah, itu kenapa kalau kita lihat, kalau saya baca ya di Shiba Burn itu telah dikirim ke wallet mati. Suka ketawa sendiri saya. Pasti saya bilang pasti bocil ini. Salah smart contract kan. Iya, pasti suka gitu. Kalau yang dibakar itu pasti gede-gede kan? Nah, itu dibakar, asli itu dibakar. Kalau yang masuk ke dead wallet itu kadang pernah saya baca 300.000 koin, 1 juta koin. Nah, itu kecil-kecil sekali loh. Nah, itu suka ketawa saya, ini pasti bocil, anak SMA yang baru main kripto kan, yang mau coba-coba main, kirim dari sini ke sini nggak nyampe-nyampe ya karena itu salah alamat, jadi dia masuk ke dead wallet mati, nggak bisa diambil lagi tuh. Kayak yang Vitalik buat di Ethereum waktu buang Shiba. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pesan saya lah seperti itu. Oke, next. Kalau ini Om, mining pernah nggak? Saya nggak pernah mining bro, karena saya nggak percaya. Yang saya percaya itu kalau punya rig sendiri, kalau punya VGA kan, kalau gitu-gitu percaya saya bro. Kalau mau mining website nggak mau saya. Walaupun gratis nggak mau saya. Ada yang gratis kok, mining gratis, tetapi serahkan data semua. Anjing tidak. Iya sering gitu kan, ada yang gratis tuh, suka ketawa saya lihat itu di airdrop, oh mining gratis. Mereka nggak tahu itu diminta data semua, diminta besok pas mereka punya aset besar, itu pencuri itu sudah pantengin wallet mereka semua. Ketika dia punya aset besar langsung hilang. Sekarang mereka bilang, oh aman kok aset saya gini. Iya aman karena masih sedikit. Kalau sudah MM-an ratusan juta aset kalian, selesai. Karena apa? Data semua sudah dikasih ke mereka. Itu yang gratis. Ya benar. Yang asli itu ya, kalau mau mining
itu harus pakai rig. Kita beli rignya. Karena apa? Teman saya punya rig ya. Ada teman saya yang punya rig, orang Jawa Timur. Itu pun ya dia beli hampir 50 juta. Cuma dapat 4 apa 3 untuk di VGA-nya. Itu pun dia dapat cuma berapa, bro? Sebulan 4 juta apa 6 juta, bro? Ethereum, dia mining Ethereum. Jadi saya kalau saya jadi nggak besar-besar amat juga untuk mining, bro. Kecuali bikin PT langsung kan, sewa lahan, bikin gudang gede, beli rig ya banyak-banyak. Nah itu mungkin kayak Cina punya kan sehari 1 miliar loh. Cina punya sehari 100 miliar rupiah income-nya. Tetapi satu hari itu listriknya 1 miliar. Ada itu di YouTube, saya nonton di YouTube tuh. Nah itu kalau mau usaha rig itu jelas. Sempat lihat ya? Lihat ini ada di channel juga yang 10 apa 5 negara terbesar yang penambang. Nah, kalau mau ada juga yang di Rusia, yang di Atlantik, yang betul. Pilih pulau aja. Betul. Memang bagus, tetapi ya itu kalau mau hasil besar ya umpannya juga harus besar. Kemarin di Uniminable itu kan saya kadang-kadang ngecek kan kalau mining tuh apa aja kan koin-koinnya banyak. Nah kemarin itu baru banget bisa dicek Om. Minable itu kemarin mining Shiba. Terus kalau aku udah ngecek di situ kan itu kan udah verified ya. Memang mainnya dia pakai rig, VGA, gitu kan. Terus aku ngerti saya. Oke, berarti bener ini valid nih gitu loh. Ini valid nih karena dia udah muncul di situ. Oke, sekarang gini. Terus. Ternyata yang aku lihat itu yang bisa di withdraw itu minimal 150 Shiba gitu. Terus aku nanya kalau main itu gimana? Menurut ini gimana? Jadi gini ya. Ada yang tahu legend penipuan mining di Indonesia? Belum. Legend penipuan? Belum. Legend, dia orang Sukabumi. Itu legend, yaitu itu legenda hidup pemining Indonesia. Namanya Ahmadi Mado. Iya, ada. 17 itu bukan Om, yang sempat Betul. 17 ke atas lah ke sini. Tahu kan? Iya, tahu. Ya, dia waktu itu miningnya LTC, Bitcoin sama Doge kan. Sama Ethereum. Dia sama yang kayak sampean ceritain, sama. Kita bisa lihat alatnya ada, oke? Memang betul dia mining. Memang betul. Tetapi itu bukan punya kita, bro. Jadi jatuhnya juga sewa. Jatuhnya juga tetap sama kayak di website. Ya kan? Kita mining di website kan kita jatuhnya sewa alatnya kan bahasa biasanya lah ya. Makanya nggak ada yang lawan, mending beli rig sendiri. Ada loh ya, saya lihat di YouTube juga tuh. Ada dia posting tinggal di desa tapi penghasilan luar negeri. Tahu nggak? Rumahnya itu rumah biasa, bro. Tetapi dia rumahnya rumah kecil. Tahu nggak? Dia jual mobilnya, terus garasinya dia bangun bikin mining. Nah, itu hebat. Karena apa? Buat teman-teman juga semua mungkin di sini ada yang jago IT ya. Daripada ya, bukan saya bilang kalian stop bermain kripto, bukan. Ini kita kan semua konteks cari uang, bro. Iya kan? Ya, benar. Mau koin apa kalau cuan tetap saya beli dong, ya kan? Kita sudah dewasa semua lah. Jadi gini, kalau kalian ada modal, kalian ngerti IT, mending kalian beli rig, bro. Ya, saya nggak bicara koin dulu kali ini. Kita bicara cuan, ya kan? Kita bukan anak kecil lah, semua punya tanggungan lah. Kalau mengerti IT, bisa mining, beli rig, nggak rugi, bro. Nggak rugi beli rig. Tetapi kalau sekarang saya nggak sarankan kalian beli rig Ethereum ya. Beli rig LTC aja, Litecoin. Kalau Ethereum, takutnya dia pindah nanti, bro.
Kalau dia pindah kan sekarang nggak bisa di-mining Ethereum, itu yang bahaya. Atau USDT, stable coin. Mending mining kalau memang Tunggu Shiba saya Rp5 dulu bang. sama kita Om Akian. Sama kita Om Akian. Jujur saya kalau cuan di Shiba, saya buat trik. Saya beli rig, betul. Karena itu sudah jelas cuan kita tanpa ada yang nipu, tanpa stres kita urus ini, urus apa, lihat candle, tanpa stres kita baca berita. Kalau kita sudah punya rig ya, punya rig sendiri, yang kita pusing cuma apa? Tahan mata kali ya. Iya kan? Nah, kalau tahan mata kita bisa pakai karyawan kali. Iya kan, sip-sipan. Paling cuma rig, ruangan sama apa namanya? Pembangkit listrik ini. Genset ya, kalau bisa pakai genset yang gede sekalian. Yang harga ada yang dipakai di hotel tuh 200 juta bang ya, 200 jutaan, 250 yang 100.000 watt itu. Langsung itu non-stop. Itu tetap cuan bro, tetap cuan. Nggak ada kata enggak tuh, nggak ada selama cryptocurrency itu, selama blockchain itu masih ada. Iya benar. Kalau mau ikut di website bro, jangan. Saya nggak saranin. Kalau pakai genset siup bayar minyaknya. Ya iya betul. Yang Humanable itu dia nggak di website, jadi dia connectin ini sih kayak di pakai SMD yang komputer itu yang kayak Linux itu nanti masukin coding-codingnya, nanti GPU-nya dikontrol, terus VGA-nya juga dikontrol gitu, nanti terus dia keluar di CMD-nya itu. Berarti kita punya hardware-nya. Iya. Kita beli Enggak ada. Oh, itu itu kita itu saya percaya lah. Karena itu kamu mining. Iya, itu sudah mining namanya, sudah mining pribadi. Kirain itu ini udah ada Om di situ. Makanya saya sharing, siapa tahu teman-teman belum pernah, maksudnya dalam beberapa saat ini belum ada buka lagi Humanable yang tapi mining. tetap jatuhnya kita beli rig juga, intinya itu. Nah, kalau sudah punya rig, sebenarnya gini, kalau sudah punya rig, koin apa aja yang bisa di-mining kita bisa mining sih. Rata-rata kan semua bisa di-mining, rata-rata. Yang penting kita dapat semua gitu loh. Iya benar. Oke, next. Oke, Mas Agus. Om, satu. Ini Om, adain bahas JMT dong, step N. Oke, nanti saya akan bahas. Siap. Makasih Om. Oke, sip. Next, Mas Agus. Piye Mas? Bang, kalau token itu apakah bisa di-mining? Setahu saya token itu nggak bisa di-mining loh Bang. Kalau koin yang bisa di-mining. Iya, karena memang harus ada jaringannya, ya kan? Harusnya gitu. Betul. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena planning Shiba bikin jaringan baru atau gimana mungkin bisa. Tapi setahu saya kalau untuk sekarang belum ada yang mining kecuali website ya untuk token. Setahu saya koin ya. Makanya rata-rata yang di mining itu Doge, Bitcoin, Ethereum, LTC gitu-gitu. Betul Mas Agus Suwarto. Saya sepaham sih. Oke, next. Bang, kalau aku lihat ini perkembangannya Shiba dalam minggu-minggu depan ini bisa pump nggak nih? Kelihatannya bisa pump. Saya masih hitungan, kalau saya pribadi masih sideway. Saya paling banyak aset di Shiba. Masih sideway. Kalau saya. Kalau dari Bang Akian pump ya amin, saya aminkan. Karena kripto itu nggak ada yang bisa prediksi, nggak ada yang bisa prediksi G2 soalnya kalau kripto. Oke, next. Yang bisa diprediksi itu yang stabil. Betul. Stable coin bisa diprediksi. Oke, next. Ya, Irsan. Kita mau mining jangan di website Bang. Kalau modalnya teri di gameplay to earn aja. Betul. Kalau gameplay to earn itu sistemnya kan tetap apa sih? Ya jatuhnya sih play to earn sebenarnya, tetapi mereka variasi dengan stake ya.
Itu bahasanya sama si stake ya. Untuk dapat earn, untuk dapat income. Tapi sama juga, yang penting cuan gitu loh. Iya, Oke. modalnya kan teri. Betul, modalnya teri bisa dapat. Oke, 5 menit lagi kita closing ya teman-teman ya, karena mengingat ini bulan puasa, teman-teman yang lain juga mau sahur. Oke, 5 menit lagi. 2 pertanyaan terakhir sebelum saya closing. Bang Purwanto. Oke, Bang Purwanto. Oh iya. Pak, teman saya itu mining Shiba itu bisa Di website. iya. Di website itu sudah banyak mining-miningan. Tapi saya sarankan Mas Purwanto, kalau di website jangan terlalu percaya ya. Kalau saya seperti itu. Karena seperti yang dibahas teman kita tadi itu bisa, tetapi yang bisa di WD pun nggak bisa 100%. Kalau nggak bisa 100% di WD, itu berarti masih masuk Ponzi, ya kan? Ngapain? Aset saya kok nggak bisa dicairin semua? Katanya punya saya. Kok nggak bisa saya tarik semua? Kok ditahan? Ya ditahan berarti mau diputar dong. Kira-kira gitu sih. Oke, next. Pertanyaan terakhir. Oke, sama-sama Mas Purwanto. Sehat, sukses selalu. Bang Audit. Terakhir Bang. Audit 93. Mana ini yang admin miningnya nih? Mana nih admin mining? Wah, apa kabar nih, masih nanya admin mining? Nggak ada admin mining di sini. Oke. Kita bahas bahan Sinja. Bahan Sinja apa Shiba ini? Apa Dogecoin? Semalam kayaknya. Shiba. Malam ini Shiba. Mas audit tim 93 ini pertanyaan terakhir nih Mas ya. Aduh, baru nongol nih. Nanti DM-an kita. Iya, ketinggalan. Siap. Di awal bahan ceritanya apa ini kriptoin? Enggak, kita bahas Shiba, full Shiba. Shiba tentang pembakaran apa tentang launching nih? Bebas. Tentang PAM. Ada pendapat pribadi gimana? Oke, tentang PAM ya. Oke. Pendapat pribadi Shiba ini tidak menjadi acuan buat menuju ke Rp1 atau yang didamba-dambakan $1 ya. Karena apa? Alasan aku karena NFT Shibarium ini belum launching. Satu NFT-nya itu beda jaringan, itu beda perusahaan itu kalau dari Shiba aslinya ya. Karena gini, Shiba ini walaupun dia di perusahaan Vitalik, tapi Shiba ini tidak menjamin 100% untuk menjadi naga lagi gitu loh. Udah hype-nya udah habis. Oke, buat Koakian dan teman-teman yang lain buat bantahan audit ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi menurut Bang Audit tim 93 ini Shiba ini hype-nya sudah selesai. Oke, saya sebagai holder, sebagai army tuh gini. Oke, betul ya, betul. Banyak sekali isu di luar yang mengatakan Shiba sebenarnya hype-nya sudah selesai. Karena apa? Karena 100 exchange terbesar di dunia sudah listing Shiba. Oke, masuk lah ya, masuk. Hype-nya sudah ada. Tetapi logikanya gini. Dulu pembakaran Shiba itu nggak sering. Oke? Karena apa? Karena banyak yang dia kejar, yaitu listing exchange. Sekarang sudah listing exchange, 100 exchange terbesar di dunia sudah listing Shiba. Sekarang project Shiba sudah bukan fokus di listing. Project Shiba sekarang lebih fokus ke burn. Makanya akhir-akhir ini ya, dari awal tahun dari selesai dia Rp1, projectnya ini tinggal yang rutin ya. Yang rutin itu tinggal pembakaran. Makanya saat-saat sekarang itu sampai bosen kita. Tiap buka Twitter Shiba dibakar. Jadi sekarang fokus Shiba itu di project luar ya, bukan project exchange ya, project kerjasama atau corporation sama project pembakaran. Nah, ini saya bantah untuk audit tim 93, saya masih yakin Shiba itu untuk ngepam. Kenapa? Saya punya contoh dari Dogecoin. Jadi seperti itu. Enak nih kalau kita ngobrol gini. Oke. Sanggahannya audit bagaimana? Oke, terima kasih buat tambahannya dari sanggahan admin Cryptoin karena dia masih ada hype atau pam-pam tinggi. Oke. Secara data ya, secara data
si Shiba ini ya, Shiba ini secara data walaupun dia pembakaran manual atau pembakaran secara admin, secara perusahaan atau secara apalah itu ya, tetapi dengan segi apa ya, nanti dulu segi harga dia disetak di angka 25, 28, paling tinggi di 30 di berupa USDT. Tetapi kalau kita berkaca dengan Dogecoin itu tidak menjadi acuan karena Dogecoin itu secara tidak langsung dia udah hampir lebih dari 5 tahun, sedangkan si Shiba dia baru 2 tahun. Nah, oke. Ada Oke. kenapa? Oke. Nah, jadi gini. Jadi itulah jawabannya, Mas Audit. Itulah jawabannya. Jawabannya itu yang kamu barusan ngomong tadi. Karena Shiba baru 2 tahun. Shiba baru 2 tahun, kawan. Gimana nih buat Shiba Army? Saya tunggu Shiba umur 5 tahun. Saya boleh Itu ada Shiba Army Octavian itu. Shiba Army Oke. Pasti. Kenapa? Aku bertolak belakang. Bukannya aku bukan Sri Shiba Army ya. Oh. Aku juga salah satu Yang ngerti. Army. Kita sehat semua kok. Kita sehat semua. Santai. Kalau tidak ada sanggahan, tidak ada bantahan, jadi tidak ada bahan. Betul. Untuk Betul. menambah wawasan. Betul. Jadi nggak track terus saja gitu. Betul. Karena ada apa? Ada independen, ada army. Jadi Betul. kalau kita pro terus jadi basi baku. Betul. Itu nggak garing. Gitu. Betul. Oke, terima kasih. Seharusnya Bang Audit ini harus masuk dari awal. Tapi asik sih. Sampai ada yang kayak gini, ini seneng saya. Kita bisa saling bantah. Karena dari tadi itu kita flow aja, mengalir aja, oke. Tapi kali ini bagus. Dari Mas Audit bilang nggak mungkin lah Shiba gini, Shiba hype-nya sudah habis dan lain-lain. Tetapi untuk saya pribadi akhirnya keluar juga nih, saya punya statement. Tetap saya masih yakin Shiba karena Shiba umurnya masih muda sekali. Masih muda sekali gitu. Oke, buat teman-teman semuanya ya, terima kasih banyak sudah join ya. Saya harus close ya karena mengingat ya ini bulan puasa ya teman-teman ya. Karena banyak yang mau puasa, banyak yang mau sahur. Oke teman-teman. Oke ya, besok kita bahas Bryce ya. Sahur sekalian bang. Sahur sekalian. Masuk jam segini udah habis. Enggak lah. Bukan. Lanjut. Wih, lanjut. Baku hantamnya di channelnya aja Pak. Baku hantamnya ditinjuin aja Pak. Selanjutnya di chat aja nanti saya jadi juri aman itu. Tadi pembahasan itu agak panas tadi, enak itu. Enak, bener. Makanya saya bilang, Mas Audit ini kok baru muncul gitu loh. Aduh kok. Lagi di luar, di grup Sinja aja aku baru masuk. Oh, iya malam minggu ya. Closing nggak jadi. Waduh, closing nggak jadi. Gimana ini? Gimana nih? Kalau nggak bulan puasa nggak bakal gini bang, nggak bakal tunggu sahur. Iya ya. Di grup di channel tadi tentang pembahasan semalam itu garing, itu ceritanya itu di chat. Iya ya. Yang nggak ada senggahan, nggak ada apa. Yang enak-enak aja itu nggak asik ternyata ya. Iya betul itu men. Iya sih. Jadi gimana nih? Jadi bang, kedepannya harus ada pertandingan beneran. Bang. Bang Vladimir Putin ini satu darah ini sama satu Sumatera ini, satu wilayah ini. Tahu lah karakter orang Sumatera ngomong kayak di gunung ini. Betul. Iya. Tapi itu yang asik. Sumateranya di mana? Ya gini men, kalau kita ada bantahan. Oke, gini aja, gini ya. Kita tambah nih ya, berarti waktu kita tambah ya. 10 menit. 10 menit. Oke. Kita tambah 10 menit ya, extra time 10 menit ya. Extra time 10 menit ya, deal. Oke, deal. Oke. Deal. Oke. Di admin Shiba dulu men, belum berbicara dia tadi. Oke. Berarti sampai 2304. Oke, 2304. Oke. Gasken. Lanjut siapa ini? Lanjut. Saya kan sudah tadi. Tadi ada ini holder. Bang, saya boleh kasih masukan bang. Oke, Bang Irsan, silakan. Nah, untuk Bang Audit tim 93 tadi yang bilang hype-nya Shiba sudah habis, mungkin benar, mungkin juga salah. Tapi kalau menurut saya, Shiba ini kan udah kayak
kurva S gitu, kurva S udah sampai di majority. Jadi menurut saya dia harus bangun kurva S selanjutnya seperti Facebook juga sekarang sudah di atas. Ketika dia nggak bisa survive lagi, ya dia akan turun ke bawah. Seperti itu juga Shiba kan, berarti dia harus membuat kurva S selanjutnya untuk dia bisa naik lagi. Itu aja sih. Oke, bahasa sederhananya dobrakan ya, dobrakan baru ya, upgrade lah kalau bahasa itunya ya, bahasa internetnya di upgrade ya. Oke. Iya, Aku benar Bang. tambahin ya. Gini Bang, masalah si Shiba ya, kalau kita harus track lurus, aku juga selaku Shiba Army juga aku merasa seperti itu. Tapi secara fundamental atau secara teori otak masing-masing, ini Shiba ini dia stuck. Kenapa aku bilang stuck? Karena gini, Vitalik itu walaupun dia disenggol sama Elon, didobrak sama si Elon, Vitalik Elon, tapi eranya si Shiba ini udah trek lurus, nggak ada dobrakan, cuman si Army membahas tentang pembakaran, tapi yang ditunggu-tunggu sebagai holder saya pribadi itu nggak ada, ibaratnya tuh project yang lebih wow gitu, nggak ada gitu Bang. Terima kasih, tambah lagi. Ayo next. Ya itu Bang, balik ke Bang Pitu tadi kan, dia bilang kan sekarang kan proyeknya udah keluar semua nih, tinggal nunggu Shibarium. Ya mereka fokus ke pembakaran gitu aja. Pembakaran tidak menjamin harga akan naik. Nah, kalau ini saya potong nih. Bang Piton. Pembakaran tidak bisa menjamin harga naik, Bang? Ya, bisa dijelaskan mungkin audit tim 93. Maksudnya gimana tuh, Bang? Gini ya, pembakaran tidak menjadi acuan secara market tidak bisa naik. Karena apa? Karena pembakaran itu hanya mengurangi supply dari segi holder baru, segi kita yang pemain lama atau pemain baru itu untuk menunggu momen emasnya si Shiba ini udah ibaratnya step pertama, step kedua udah dapat kejayaannya si Shiba ini udah ada. Nah, kita menunggu momen yang kejayaan yang ibaratnya kalau di semester 3 itu belum ada dobrakan gitu loh Bang. Mohon bocorannya. Jadi gini ya, saya ya atau siapa? Saya mau jawab silakan. Tapi kan hukum supply demand kan tetap berlaku di market, Bang. Emang hukum supply demand emang berlaku di market, tapi hukum alam tidak ada. asik. Anjing. Si Aus seneng saya ini. Kalau alam angkat tangan saya sumpah. Tapi yang kita ambil dari pembahasan kita di antara sangkaan bantahan dia ngomong gini, pembakaran itu tidak akan menaikkan harga. Langsung tanya semua orang-orang kan. Loh, ada supply demand, kita harus pakai supply demand dong. Semakin sedikit supply pasti akan harga mahal. Dia bilang. Supply dibakar demand naik. Iya. Itu kan hukum ekonomi. Ini kita bicara hukum alam. Buat army Facebook nih. Hukum alam tidak begitu, babi. Army pada Facebook ada. Boleh ditambahin. Sanggahan dari audit bantahannya. Keren, anjing keren. Jadi gini ya, ini Irsan Riansyah, dia masuk ke ekonomi, supply and demand, ya masuk. Jadi di sini ternyata ada hukum alam juga nih, ya. Jadi saya agak gimana gitu ya. Ini kita ngobrol nih ya bagus lah audit tim 93 masuk ini rame kita. Jadi saya sampai bingung mau ngomong apa teman-teman. Jadi gini, kalau seandainya supply kurang pasti harganya naik ya. Saya ambil tengahnya aja nih. Supply berkurang pasti harga akan naik ya. Jadi tetap kalau dari saya pribadi sangat-sangat tidak setuju dengan apa yang audit tim 93 ngomong masalah kalau pembakaran itu nggak akan membantu harga naik. Itu saya rasa itu keliru ya kalau dari saya. Pembakaran ya kalau suplainya 10 saya bakar 5 atau saya bakar 10-nya atau saya bakar 9 ya pasti ngepam dong. Karena apa? Bitcoin aja nggak bakar-bakar tapi suplainya cuma 21 juta ya. Bitcoin itu tinggal 2 juta yang beredar. 2 juta lebih dikit lah.
2 juta koin, 2 juta lebih dikit. Itu pun harganya sudah seperti ini. Dogecoin aja yang supply-nya nggak terbatas itu bisa naik. Nah, Selagi yang supply-nya terbatas. betul Latif. Nah, kira-kira seperti itu, Bang Audit. Dari letakkan sanggahan inilah kita dapat info-info yang berakurat. Jadi otaknya si cryptoin atau bahan-bahannya si cryptoin Bangsat. ada itu. Jadi kalau kita Lu kamu jangan pura-pura bego, Audit. Bisa, tapi asik nih, asik. Kita petikan benang sarinya gitu. Terima kasih. Tapi keren nih, keren. Minimal kita bisa, ya mungkin juga ada yang nggak tahu, ada yang belum tahu ya, teman-teman. Karena nanti gini ya, jujur aja ya. Ini ya obrolan kita ini saya rekam dari tadi. Saya akan posting ya. Jadi saya minta izin ke teman-teman semua ya. Nggak apa-apa ya saya posting di YouTube ya. Kan kita obrolan biasa kan, nggak ada maki-maki. Apa gimana nih? Kalau diizinkan saya posting. Lanjut men, selagi itu membawa. Nah betul, karena ini satu ibaratnya itu media pemersatu segala jenis kripto, bukan jadi satu jenis token atau koin. Karena kripto ini ibaratnya kampus itu ya wadahnya gitu, pembahasan. Betul. Jadi biar juga teman itu kenapa saya bilang bagus, karena pokok bahasan kita yang terakhir ini jadi bagus karena nanti mungkin adik-adik kita yang baru main kripto bisa nonton kan. Oh ternyata gini ya, ternyata gini. Mereka juga dapat daging gitu loh, nggak dapat omong kosong. Jadi bagus, ada pro ada kontra. Kira-kira seperti itu. Oke, 3 menit lagi ya. 1 pertanyaan. Oke, satu pokok bahasan lagi saya closing. 1 pokok bahasan. Ada Albert Edward. Oke, Kakak Albert Edward Sanadi. Kakak Albert ini orang mana nih? Oh, biak Papua. Bowanar, Bah. Bowanari. Luar biasa, baru bergabung tapi luar biasa sekali. Bah, kenapa? Gas. Bagaimana? Setuju kalau diupload di YouTube. Oh, setuju toh. Oh, kakak dari tadi kah? Mak baru bergabung. Oh. Saya yakin sekali. Ini luar biasa sekali. Iya, saya ada zoom ke. Dari mana itu? Saya ada sub ke biak. Saya ada zoom kakak pemuka di sini jadi saya upload nanti. Dari biak dekat dengan Manokwari. Kalau kakak Akian, Koko Akian ini dari Manokwari. Manokwari Jayapura. Manokwari Jayapura, kalau saya Nabire Kaks. Biak Papua. Bu, di mana? Di Amroben kah? Saya bukan. Siap kakak. Bercanda. Pengikutiannya kripto ini ya. Siap, terima kasih banyak kakakku. Luar biasa karena ini berikan kita informasi terupdate tapi juga pembelajaran untuk generasi yang akan datang ya. Terima kasih kakak. Terima kasih. Oke, siap kakakku. Siap. Sama-sama kakak. Oke, terima kasih sudah ada respon dari kita punya kakak besar dari Papua. Dan semoga ke depan kita semua sukses selalu. Doa dari Siba Army yang join malam ini semoga tercapai semua ya di tahun 2022 ini. Saya tahu lah pasti doa-doa kita yang mulia. Ya, siap. Kita komitmen, kita hold sampai 2025. Amin 2025 Pak. Siap kakak. Ya disinilah ya kita bisa join dengan teman-teman seluruh Indonesia. Makanya saya bilang semoga sehat selalu buat kalian semua. Semoga terus sukses lah tahun ini. Doa-doa kita yang mulia pasti saya yakin doa-doa itu ada yang mau naik haji, ada yang mau holy touring ya, mau ke Israel dan kemana, ada yang mau umroh, ada yang mau bantu orang, ada yang mau beramal. Saya rasa doa-doa kita seperti itu semua. Semoga tercapai. Amin. Oke. Investasi ini kan untuk anak cucu kita kan. Betul. Dan hidup mereka bagus. Betul. Kalau kita kan ya bisa dibilang kita kalau makan sudah ada, kita kalau rokok sudah ada, atau buat apa lagi? Ya pasti buat generasi. Oke, kira-kira seperti ini dulu teman-teman. Oke. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam. Selamat malam. Hormat. Malam. Selamat malam. Satu lagi bang, tambahan bang, kalau bisa besok. Oke, lanjut.
Gimana? Besok kalau bisa besok itu bang dibahas token Bryce bang, sebab kan katanya Iya. ada skema apa gitu bang. Betul. Itu yang akan saya bahas besok. Besok kita bahas Bryce teman-teman ya. Terima kasih. Iya. Oke, malam. Oke, bang. Lanjut di chat aja supaya Betul. Sip. Bye.